Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustadz Iko. Hari ini hari Kamis tanggal 19 November 2020. Kita masih di tema 4 hidup bersih dan sehat. Subtema 4 hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran kelima. Muatan pelajaran kita pada hari ini yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Pembelajaran kelima. Coba Anda perhatikan gambar yang ada di slide ini. Ini adalah kegiatan kerja bakti. Kerja bakti yang dilakukan oleh warga kompleks perumahan Dayu. Warga kompleks perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Coba untuk mengamati gambar di atas dengan teliti. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Lingkungan tidak sehat di tempat umum. Sekarang ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Yang bagian 1. Bagian 1. Mengapa kita perlu kerja bakti? Kerja bakti banyak manfaatnya. Nah, dengan kerja bakti pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Yang ketiga, ini bagian yang percakapan yang orang ketiga. Mengapa tempat sampah ini ada dua, Bu? Sampah itu ada dua macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Jadi, tempat sampah itu kalau di tempat umum seperti di taman ada dua. Ada yang tempat sampah untuk menaruh sampah yang bisa didaur ulang seperti sampah botol plastik, sampah kertas, sampah karton, dan lain-lain. Ada juga tong sampah untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang atau sampah yang mudah membusuk. Contoh sampah daun-daunan atau sisa buah-buahan. Perhatikan tugasku yang pertama. Apa isi percakapan Dayu dan ibunya? Yang kedua, apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Yang ketiga, pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Kerja bakti itu adalah kegiatan bersama yang dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan atau tempat tinggal kita. Perhatikan tugasku yang kedua. Ayo sekarang Ananda berdiskusi boleh dengan kakak atau orang tua di rumah. Temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Seperti kata Ustaz tadi, barang yang bisa
dimanfaatkan kembali. Yang ketiga, pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Nanti dari kalimat yang ada di atas nanti antum cocokkan jawabannya dengan kata yang sudah Ustadz tandai pada tabel ini. Nanti contoh, suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh, jawabannya adalah kerja bakti. Nanti antum cocokkan jawabannya dengan yang di bawah. Ayo membaca-bacalah teks berikut dengan nyaring. Perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari isi teks di atas? Kita harus menjaga kebersihan taman kota. Jadi informasinya adalah yang pertama, kita harus menjaga kebersihan taman kota. Yang kedua, taman kota menjadi tempat bermain dan berkumpul anggota keluarga. Yang ketiga, kita harus membuang sampah di taman kota ke tempat sampah yang telah disediakan. Apakah Anda Ustadz memahami apa informasi yang dapat diperoleh dari isi teks di atas? Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Seperti yang tadi, cara menjaga kebersihan taman kota adalah yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kita harus membuang sampah ke tempat sampah yang telah disediakan. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Perhatikan gambar ini. Apakah Anda mengerti dengan isi gambar? Sekarang ayo mengamati. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lain? Amatilah gambar di bawah ini. Yang pertama ada contoh sikap bekerjasama, yaitu melakukan kegiatan musyawarah. Yang kedua, melakukan sholat berjamaah di masjid. Sekarang, diskusikan dengan orang tuamu. Contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Pilih 1, 2, 3, 4. Yang selanjutnya, sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Pada contoh kegiatan tadi, yang pertama kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Yang kedua, apalagi? Diskusikan dengan orang tua ya. Perhatikan gambar Bapak yang lagi memakai tangki semprot. Menyemprot dengan tangki semprot membutuhkan kekuatan. Masih ingatkah kamu bagaimana cara melatih kekuatan?
Melatih kekuatan dapat dilakukan dengan bermain. Sebelumnya, kamu sudah menggendong teman. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Kekuatan otot-otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Kita juga dapat melatih kekuatan otot perut, misalnya dengan gerakan dasar sit-up. Perhatikan gambar gerakan sit-up di bawah ini. Yang pertama, cara melakukannya. Mula-mula kita tidur telentang seperti gambar yang pertama ini. Kedua, tangan luruskan ke samping badan. Ini tangan diluruskan ke samping badan. Yang kedua, dengarkan aba-aba peluit dari guru. Yang ketiga, bangun dari posisi telentang sampai posisi duduk seperti gambar kedua. Ketika posisi duduk, tepukkan kedua tanganmu dengan kedua tangan teman yang ada di hadapanmu. Kalau Ananda mainnya sendiri, nanti bisa tepuk kedua tangannya saja. Selanjutnya, kembalilah tidur telentang dengan kedua tangan seperti sikap semula, seperti sikap yang pertama. Yang selanjutnya, lakukan gerakan secara berulang sampai dengan hitungan 5 sampai 10. Berarti Ananda bisa nanti melakukan gerakan sit up ini dengan hitungan sampai 5 saja. Yang selanjutnya, pasangan yang paling banyak melakukan sit up tepuk tangan adalah pemenangnya. Tugas Ananda yang pertama ada tugasku 1 di bagian atas tadi, ada tugasku 2, ada 3 tugasku di buku MRT. Tugasku di buku MRT akan diberikan oleh Ustadz dan Ustazahnya melalui foto setelah video ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda semuanya semangat untuk tetap belajar, walaupun sampai hari ini kita masih belajar dari rumah. Tetap semangat, terus jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan selalu pakai masker. Ustaz sudah pembelajaran kita dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.